Halo teman-teman, hari ini kita akan mengenal lebih dekat apa itu dioda semikonduktor. Dioda adalah komponen penting yang sering kita temui di banyak perangkat elektronik. Dioda itu seperti pintu satu arah untuk listrik. Dioda punya dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Listrik hanya bisa lewat dari anoda ke katoda. Kalau dari katoda ke anoda, maka listriknya akan dihalangi atau arus tidak mengalir. Baik, setelah kita mengenal apa itu dioda, selanjutnya kita akan tahu bagaimana sih cara kerja dioda itu. Bayangkan misalnya ada jalan, kalau arahnya benar, mobil itu bisa lewat. Tapi kalau misalnya arahnya salah, mobil tidak bisa lewat. Dioda juga seperti itu. Saat kita kasih tegangan positif di anoda dan negatif di katoda, dioda jadi aktif dan listrik mengalir. Nah, ada sedikit biaya tol yang harus dibayar, yaitu tegangan sekitar 1,7 volt untuk dioda silikon. Tapi kalau kita pasang terbalik, listriknya diblokir total, dia jadi nonaktif. Kalau dianggap mobil, jadi pintunya terhalang. Jadi begitu. Baiklah, setelah kita mengetahui cara kerja dioda, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis dioda. Ada banyak jenis dioda loh. Yang paling sering kita lihat itu adalah dioda penyiarah yang mengubah listrik AC menjadi DC. Lalu ada LED atau lampu LED yang sering kita pakai. Itu juga termasuk dioda loh. Dan selanjutnya dioda Zener yang untuk menstabilkan tegangan, dan masih banyak lagi. Dan untuk contoh penggunaannya seperti stop kontak atau charger HP, dan untuk LED yang biasa kita pakai di lampu-lampu LED jalan bisa jadi. Dan selanjutnya untuk melindungi komponen lain. Dan bisa dilihat dari gambar di atas, kira-kira seperti itulah bentuk dioda-dioda. Baik, setelah kita mengenal lebih dalam tentang dioda, selanjutnya kita akan membahas salah satu rangkaian dasar dalam elektronika daya, yaitu penyiaran setengah gelombang. Rangkaian ini berfungsi mengubah listrik bolak-balik menjadi listrik searah yang biasa kita temukan di adaptor, charger, atau catu daya. Mari kita lihat simulasi Proteus yang sudah saya siapkan. Di sini kita punya sumber tegangan AC, kemudian sebuah trafo untuk menurunkan tegangan. Lalu ini dia komponen utamanya. Satu buah dioda, sebuah resistor, dan sebuah kapasitor yang berfungsi sebagai filter. Bagaimana sih cara kerjanya? Yaitu listrik AC dari trafo itu gelombangnya naik turun seperti ombak. Kita bisa lihat gelombang AC ini di channel A osiloskop yang berwarna kuning yang bergerak naik turun dengan rapi. Nah, ketika gelombang listrik AC di bagian positif dioda akan aktif atau on, dia membiarkan listrik mengalir dari trafo melewati dirinya lalu menuju resistor dan mengisi kapasitor. Jadi di output kita melihat gelombang positif ini seperti yang ditunjukkan oleh garis merah muda atau ungu di channel B osiloskop. Tapi apa yang terjadi ketika gelombang listrik AC masuk ke bagian negatif? Dioda 1 akan nonaktif atau off. Dia akan memblokir aliran listrik dari trafo. Namun berbeda dengan rangkaian penyiaran setengah gelombang tanpa filter. Di sini kita punya kapasitor. Saat dioda off, kapasitor inilah yang akan melepaskan muatannya dan terus memberikan tegangan ke resistor, menjaga agar tegangan output tidak langsung jatuh ke nol. Jadi kita tidak akan melihat gelombang yang benar-benar kosong di bagian negatif, tapi gelombang yang sudah lebih halus atau rata karena bantuan kapasitor. Ini adalah keunggulan penyiaran setengah gelombang dengan filter kapasitor. Dia lebih sederhana dan murah. Kapasitor membantu meratakan output DC-nya, tapi kekurangannya tetap ada.
karena dioda hanya membiarkan satu arah aliran listrik, setengah bagian dari gelombang AC itu tetap terbuang. Jadi rangkaian ini masih kurang efisien dan output DC-nya belum sepenuhnya rata sempurna. Masih ada sedikit riak atau denyutan. Untuk mendapatkan DC yang lebih mulus, kita butuh rangkaian penyiara gelombang penuh yang akan kita bahas di video selanjutnya. Mari kita perhatikan bentuk gelombang di osiloskop ini untuk memahami lebih jelas. Next, selanjutnya kita akan membahas rangkaian penyiara gelombang penuh 2 dioda. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah listrik AC menjadi DC, dan dia memanfaatkan kedua sisi gelombang AC, bukan cuma setengahnya. Mari kita lihat simulasi Proteus yang sudah saya siapkan ini. Komponen utamanya adalah sebuah trafo, dan yang paling penting perhatikan trafo ini punya titik tengah atau center tap yang disebut CT yang terhubung ke ground. Lalu kita menggunakan 2 buah dioda, yaitu D1 dan D2. Ada juga resistor sebagai beban dan kapasitor sebagai filter. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerjanya di digital osiloskop ini. Garis kuning di channel A adalah gelombang input AC dari trafo, terlihat gelombang sinus yang bolak-balik. Dan ini yang terpenting, garis merah muda di channel B adalah output DC kita. Lihat semua punuk gelombangnya sudah dilipat ke atas, tidak ada bagian negatif yang terbuang. Bagaimana ini bisa terjadi? Trafo CT ini membagi tegangan AC menjadi 2 bagian yang berlawanan. Ketika sisi atas trafo positif, pada siklus positif AC, dioda 1 akan aktif dan mengalirkan listrik ke beban R1. Kemudian, ketika sisi bawah trafo positif pada siklus negatif AC, dioda D2 yang akan aktif dan mengalirkan listrik ke beban R1. Yang luar biasa adalah meskipun dioda yang aktif bergantian, arah arus yang mengalir di beban R1 itu selalu sama atau searah. Jadi kita berhasil mengubah AC menjadi DC. Kapasitor di sini berfungsi untuk meratakan denyutan ini untuk membuat output DC lebih halus. Kelebihan rangkaian ini adalah efisiensi yang tinggi karena memanfaatkan kedua siklus AC, dan output DC-nya juga lebih rata. Namun ada satu kekurangan utamanya, yaitu kita wajib menggunakan trafo center tap yang bisa lebih mahal dan besar dibandingkan trafo biasa. Mari kita perhatikan gambar visual gelombang di osiloskop untuk memahami prosesnya. Next, selanjutnya kita akan membahas rangkaian penyiara bridge atau penyiara gelombang penuh 4 dioda. Ini adalah sirkuit penting yang mengubah AC menjadi DC. Penyiara bridge memanfaatkan kedua siklus AC untuk output DC. Komponen utamanya adalah sumber AC, transformator, 4 dioda yang tersusun di jembatan, kapasitor filter, dan beban resistor. Prinsip kerja siklus positif dan negatif. Saat siklus positif input AC, ketika terminal atas trafo positif arus mengalir melalui 2 dioda yang forward bias melewati beban, lalu kembali ke trafo. Perhatikan arus di beban. Saat siklus negatif input AC, ketika polaritas berbalik, terminal bawah trafo positif, arus kini mengalir melalui 2 dioda lainnya yang forward bias. Namun penting, arah arus yang melewati beban tetap sama seperti siklus sebelumnya. Hasilnya, meskipun input AC bolak-balik, arus di beban selalu mengalir satu arah menghasilkan gelombang DC yang berdenyut. Di osiloskop kita bisa melihat jelas channel A kuning adalah gelombang input AC murni. Sedangkan channel B merah muda ini adalah output setelah penyiara bridge dan filter kapasitor. Semua gelombang sudah positif. Kapasitor ini sangat membantu mengurangi ripple atau denyutan, membuat DC kita lebih stabil dan halus.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu dioda, sekarang kita akan membeda tuntas dua jenis penyara gelombang penuh yang paling populer, yaitu yang pakai 2 dioda dan yang pakai 4 dioda. Apa sih bedanya dan manakah yang lebih baik? Secara sederhana, penyara gelombang penuh berfungsi mengubah seluruh siklus gelombang AC menjadi DC. Artinya, baik siklus positif maupun negatif. Semuanya dimanfaatkan untuk menghasilkan output tegangan yang searah. Ini jauh lebih efisiensi dibandingkan penyara setengah gelombang yang hanya memanfaatkan satu siklus saja. Mari kita mulai dengan penyara gelombang penuh 2 dioda. Kunci dari rangkaian ini adalah penggunaan trafo center tap atau trafo CT. Trafo ini punya titik tengah pada kumparan sekundernya, sehingga kita mendapatkan dua tegangan output yang berlawanan fasa. Saat siklus positif tegangan AC, salah satu dioda akan aktif atau forward bias, mengalirkan arus ke beban, sementara dioda satunya reverse bias. Nah, saat siklus negatif tiba, giliran dioda kedua yang aktif, mengalirkan arus dari sisi lain trafo. Hasilnya, kedua siklus AC berhasil disearahkan menjadi tegangan DC yang berdenyut. Keunggulan utamanya, rangkaiannya cukup sederhana karena hanya butuh 2 dioda, dan juga arus hanya melewati satu dioda saja setiap saat, sehingga power loss akibat dioda lebih kecil. Sekarang kita beralih ke bintangnya penyara gelombang penuh, yaitu bridge atau penyara jembatan. Sesuai namanya, rangkaian ini menggunakan 4 dioda yang tersusun membentuk jembatan. Yang menarik, kita tidak lagi membutuhkan trafo CT yang kadang lebih mahal, cukup trafo biasa saja. Bagaimana cara kerjanya? Saat siklus positif tegangan AC, 2 dioda akan forward bias dan mengalirkan arus ke beban, sementara 2 dioda lainnya di reverse bias. Ketika siklus berbalik menjadi negatif, kini giliran 2 dioda lainnya yang aktif, memastikan arus tetap mengalir ke arah yang sama pada beban. Jadi, meskipun butuh 4 dioda, keuntungan besar dari bridge adalah kita bisa pakai trafo biasa yang lebih umum dan murah. Selain itu, pemanfaatan trafonya juga lebih efisien. Baiklah, mari kita rangkum perbedaan kunci antara keduanya. Yang pertama, jumlah dioda. 2 dioda PS 4 dioda, jelas yang 2 dioda lebih hemat dioda. Yang kedua, tipe trafo. Trafo CT untuk 2 dioda, trafo biasa untuk bridge. Ini seringkali jadi penentu biaya. Yang ketiga, peak inverse fall. Ini adalah tegangan balik maksimum yang harus ditahan oleh dioda saat tidak menghantar. Penyara 2 dioda, peak inverse fall-nya lebih tinggi, sekitar 2 kali tegangan puncak sekunder. Sedangkan pada bridge, peak inverse fall-nya hanya setara dengan tegangan puncak sekunder. Ini penting untuk pemilihan dioda agar tidak rusak. Yang keempat, penurunan tegangan. Pada 2 dioda, arus hanya melewati 1 dioda, sedangkan pada bridge, arus melewati 2 dioda secara seri. Artinya ada sedikit loss tegangan yang lebih besar pada bridge. Yang kelima, pemanfaatan trafo. Penyara bridge umumnya memiliki pemanfaatan trafo yang lebih baik, artinya trafo bekerja lebih efisien. Jadi, meskipun penyara 2 dioda lebih sederhana dan power loss pada dioda lebih kecil, kebutuhan akan trafo CT yang mahal dan VIV dioda yang lebih tinggi seringkali membuatnya kalah populer dibandingkan bridge yang lebih fleksibel dan efisien dalam pemanfaatan trafo. Singkatnya, kedua penyara ini punya peran penting. Penyara bridge dengan 4 dioda umumnya lebih sering dipakai di aplikasi modern karena efisiensinya dan tidak butuh trafo CT. Sekian penjelasan saya tentang trafo. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.